Selamat datang di Pengsu Podcast. Kembali lagi bersama gue Rasyad, perwakilan dari Jakarta. Gue Yuda, perwakilan dari Surabaya. Gue Faras. Udah. Ingin top. Anjing emang. Yuda sudah kembali. Tapi baru sembuh. Jadi kita malam ini pelan-pelan aja, Yud. Bisik-bisik aja lah kita lah. Iya. Tapi kita mau bahas apa nih, Yud? Kita bahas ini new normal kan bentar lagi sih, harusnya udah dilaksanain lah ya. Terus kita pengen obrolin apa sih ini new normal sebenarnya, bedanya apa sih sama PSBB. Tapi gue mau nanya sih, Yud, menurut lu new normal ini positif apa negatif? Gimana ya? Gue kalau dari orang yang ngelihatnya dari garis besar doang sih, ya sebenarnya dibilang keputusan baik sih, ya ada baiknya ada enggaknya ya. Kalau kita lihat dari perkembangan yang positif kayaknya sih enggak. Dengan adanya new normal menurut gue kasus jadi makin lebih banyak karena orang jadi lebih banyak juga yang keluar kan. Tapi ya di sisi lain ekonomi kalau nggak diginiin ya nggak jalan-jalan, mati juga lama-lama ekonomi kan kalau diemin terus. Kalau lu Ras? Gimana ya, mau nggak mau emang harus gini sih. Ya namanya juga kita nggak siap kan. Ya gue juga nggak tahu apa solusinya ya, toh kita masih muda. Jadi ya itulah. Nggak tahu gue mau ngomong apa, yang jelas ya mau gimana gitu. Udah jalan di normal. Tapi ini ibarat kita ngelengkap step nggak sih? Iya, karena grafik kita juga belum turun sebenarnya. Nggak ada baik-baiknya sebagai grafik kita. Iya sih. Bener-bener merah gitu, kagak di tengah-tengah. Ya sebenarnya kan kita udah ada tuh sempet apa sih, pokoknya grafiknya tuh udah datar aja. Tiba-tiba tiba-tiba goblok lagi. Bentar banget tapi. Jadi ya udah, mau gimana? Apalagi sekarang kalau dilihat Jawa Timur lagi berkembang banget aja. Iya, Surabaya tuh. Gila tuh Surabaya. Zona hitam tuh katanya, kayak mesin. Gila tuh. Iya udah zona hitam, Mbak. Sakit tuh. Tapi sebenarnya new normal ini cuma untuk Jakarta kan? Hah? Oh iya. Oh ya? Emang untuk seluruh ya? Jujur gue nggak tahu sih. Seluruh deh kayaknya. Seluruh nggak sih? Cuman yang lain pada belum siap aja, jadi pada perpanjang. Nah, problemnya itu Pak, kayak new normal tuh gue rasa cuman berpaku pada grafik Jakarta doang. Yang lain tuh nggak dilihat kayaknya. Dan by the way juga Senin juga udah buka kan pada mall. Iya, mall pada buka anjir. Maksudnya mereka kan juga buka ini ya, ada precaution gitu-gitu. Menurut gue gini ya, mau sebenarnya ya nggak ada problem sih kalau emang lu dalam prakteknya ya emang beneran new normal, kayak lu jalan jauh-jauhan, antri tuh ya emang ada jarak, terus lu pakai masker, nggak pegangannya aneh, menurut gue ya bakal works juga. Tapi yang susah tuh yang kayak di pasar gitu sih menurut gue. Kalau di mall mungkin bisa lah diatur, tapi kalau yang kayak di pasar atau di stasiun kereta, udah gua nggak paham dah tuh. Jakarta kan kita tahu sendiri ya gimana kalau kereta. Ya gimana ntar gue ya yang tiap ke kampus naik kereta. Kan gue juga rutenya kan ke Depok ya. Terus pasti banyak juga kayak orang kerja lah, orang yang emang mau ke Jakarta lah, atau orang yang sebaliknya mau ke Depok. Kan itu kan salah satu jalurnya rame banget ya. Gue nggak bayangin tuh kalau misalnya ternyata nanti UI udah tetap muka. Gak tau dan ntar gue bakal kayak gimana. Tapi ya untungnya seharusnya sekarang perkuliahan udah mulai pada selesai lah ya kayaknya. Selesai apa nih? Selesai semesteran ini, maksudnya yang sekarang anak-anak kuliah udah pada selesai kan? Belum, belum. Maksudnya kayak kebanyakan
Iya, kebanyakan. Kampus kayaknya udah pada mulai udah ya. Oh, ya gue Jadi juga, kayak gue aja baru keluar 2 hari lalu. ya kan. Paling yang dilihat tinggal semester depan nih. Walaupun Tapi menurut kalau lu pada semester depan pada masuk apa enggak? menurut gua kemungkinan besar masih online sih. Oh iya. Oh, maksud lu tatap muka atau Iya, online? tatap muka. Iya, feeling gua sih masih online. Gak tahu, gue denger sih bakalan tatap muka, terus kuliahnya dimundurin ke Oktober, tapi itu masih kayak denger doang. Nah, tapi gue banget sih. Ya gue nggak ngerti sih kalau misalnya udah disuruh tatap muka, gue nggak bakalan kebayang bakalan kayak gimana sih. Soalnya kan kayak orang-orang tuh pasti kalau yang emang punya kendaraan gitu, pasti ngeliat keadaan kayak gini bakalan bawa kendaraannya semua kan. Terus kayak pasti parkiran di UI bakalan susah banget dapet parkir kan di sana. Oh, bakal jadi nggak jelas ya. Jadi nggak jelas banget. Gue apalagi gue pasti yang bakalan kelasnya di jam-jam yang rame lah atau gimana, gue nggak tahu lah. Masih belum bisa ngebayangin gue. Tapi kan kemarin udah ada wacana kan kuliah katanya bakal jadi ada shiftnya kan. Oh, itu mager batu kalaupun. Jadi kayak misalnya shift kayak gimana? kan sekelas kan biasa kan dulu sekelas tuh kan kelas penuh kan ya, 30 orang atau 40 orang lah misalnya lah. Nah, karena abis virus corona ini jadinya dia dibagi jadi yang misalnya 40 jadi 20, jadi ada selang satu meja biar aman. Nah, makin rame dong harusnya. Bisa. Kan kelas kan udah dibagi-bagi setiap ini. Nah, jadi kayak kelas yang sama, tapi misalnya lu jam 2 nih. Nah, itu jadi ada 2 shift, jam 2 sama jam 4 gitu-gitu, Pak. Ya Allah, lama banget dong gue kuliah. Wah, pulang jam 5. Iya, ini bakal ada shift malam itu pasti, yakin gue. Iya. Mau ngekos juga udah kagak ada ngekos temen gue. Wah, kalau misalnya itu kejadian gila sih, gue ngerasa kayak yang kuliah beda banget anjing rasanya ntar. Tapi lu ngontrak kan ya, Jak? Iya, gila berarti lu tetap bayar gitu? Gak ngerti gue nih. Gue belum tahu nih, maksudnya belum ada update lagi. Kayak anjir kalau bayar wadidaw banget aja. Kan kayak kagak ada murah-murahnya sama sekali ini kalau kontrak. Gue lihat di Twitter kan, gue ngeliat Twitter Eki kan. Terus kayak tagihan listrik rumah lu tuh naik drastis ya, padahal nggak ada yang nyala sama sekali. Iya anjing. Iya, orang katanya pada naik semua listrik ya. Iya, cuman kayak gini chat. Nggak, rumah lu nggak ada yang nyala sama sekali seriusan. Nah iya, masalahnya tagihan rumah gue yang di Surabaya yang naik Pak. Kayak ya Allah, gue udah kagak di sana 3 bulan anjing. Masa ya iya ada yang hidup. Setan kali ya lagi parah di sana, kagak ngerti juga gue sih. Mbak lu kali bosen. Anjing, dia bawa temen-temennya party kali ya di rumah ya, pembantu gue ya. Lumayan tuh ada kamar 4 AC semua kan. Wih, pakai dugem lah. Lampu pada Xiaomi kan tuh bisa warna-warni kan, pada bisa dugem. Sempet masukin Xiaomi, hebat. Oh iya, maaf. Xiaomi kalau mau sponsor bisa. Iya, sabi banget. Nggak akan, kita masih kecil. Aku cinta bisa Xiaomi. Bisa aja Ras, kan nggak ada, mereka juga nggak tahu yang dengerin kita berapa. Aku cinta Xiaomi kok. Tapi gue ngeliat ini jadi negatif ya, kayak sebelum pas PSBB aja udah rame, apalagi ini normal aja. Nah itu dia. Tadi gue sempet pergi ke Bintaro kan bentar, kayak ngeliat ngecek rumah bokap, dan pas gue lagi jalan ke sana kayak dari Gandaria sampai mana ya, bahkan sampai tol ngarah ke Bintaro aja tuh udah hitung rame sih. Gue udah kayak biasanya. Padahal kalau ngelihat foto-foto di Sudirman Tamrin gitu ya, orang-orang tuh pada kayak asik sepedaan, jalanan sepi. Tapi kok kayak terbalik gitu ya sama jalanan yang lain ya.
Ya, sepeda laku ya sekarang. Oh Aku iya pengen banget nih sepeda. jalan sepeda. Ini orang apa? Beli sepeda nggak tanggung-tanggung ya, 2, 3, 4 ya. Pokoknya di masa ini tuh ya yang orang kaya jadi beli hobi banyak banget, yang orang menengah ke bawah lagi bingung nyari duit gimana, jual-jualan barang yang ada segala macam ini. Ya makanya rada aneh sih. Gak aneh maksud gue, kacau. Ya. Dan di masa sekarang kayak lu sadar anjing barang-barang gua nggak ada gunanya. Wah, gua aja bisa jual sepatu anjing kemarin. Ya itu kan Anjing emang ini lu sepatu. aja yang kebanyakan beli. Nah itu maksud lu mah hedon pak. Emang hebat Nah, parah. maksudnya kan kayak lu biasanya beli sepatu tapi kayak lu ngerasa worth it lah, sering gue pakai, kayak ya gue kalau keluar bisa pakai sepatu. Sekarang makan tai jual lah nih lah, gak ada gunanya sepatu nih gue ada. Tapi gue sekarang selama PSBB sampai sekarang kayak gue bener-bener membatasi pembelian gue sih kalau boleh jujur. Oh Kayak iya kacau. apa Iya. duit gue bener-bener gue utamain buat makanan doang. Gue kalau kayak buat beli game gitu itu gue harus bener-bener pikir 2 kali sebenarnya kalau gue jujur. Itu gue kemarin bisa beli beberapa game karena emang kebetulan dikasih aja. Cuman ya sekarang udah nggak bisa gue. Harus Emang di rumah nggak ada makanan Ras? Iya ada, cuman kan kayak kadang-kadang butuh dana darurat lah, apa istilahnya? Nggak bisa Syat, dia hedon, dia mau makannya yang mahal terus. Ya hedon dari mana? Masa gue hedon? Hedon tuh lu, gue mah kagak beli apa-apa. Gue juga kagak beli apa-apa Ras, beli game doang gue. Ya, perasaan Beli game kan banyak. lu banyak banget beli barang deh, gue liat. Maksud gue kan daripada gue ya. Siapa ya? Belakangan ini. Hah? Belakangan ini udah nggak beli apa-apa perasaan. Jual-jual malah. Lah nggak di Twitter Ini banyak tuh. Ya. Udah ada dari dulu bukan? Oh ini. Kagak, Switch ada stand beberapa. gua. Selain Oh, itu ada lagi. Switch stand gocap Ras, gocap. Wow. Apaan sih? Oh gue beli mouse. Iya. Iya lu beli Beli mouse apa, mouse. anjing? Beli mouse Sekarang ini yang itu warna bukan. pink ini, cantik sekali. Oh iya. Kan? Tapi saya beli ini Hmm, karena itu. mouse asli saya rusak pak. Oh Iya. iya. Enggak serius rusak beneran. Tapi udah gue servis juga sih. Kasus kita nggak kelar-kelar gini, nggak ada kemajuan gini. Lo mikir ada konspirasi nggak sih? Waduh. Konspirasi apaan tuh? Nggak tahu ya. Gue denger karena banyak orang yang memanfaatkan situasi kayak gini, jadi kita nggak benar-benar gitu. Kalau dari sisi gue sih, gue cuman bingung ini doang. Kenapa kita setiap hari tuh yang dites tuh cuman dikit doang gitu loh? Enggak sih, per hari tuh nambah berapa sih pengecekan, 1000-an doang ya? Atau berapa ya? Seingat gue tuh pokoknya nggak banyak Iya. lah. Sedangkan negara-negara lain tuh sehari bisa puluhan ribu, bahkan ada yang sampai ratusan ribu dalam sehari gitu loh. Jadi cepat gitu. Itu tuh lama banget. Dan itu Walaupun di sisi- ngomongin nambah tesnya atau turun itunya jumlah. Bukan nambah ini deh. Pengetesan tiap harinya, Ras. Iya, Oh sampelnya jumlah deh. pengetesan. Positif negatif urusan belakangan lah pokoknya. Tapi emang sekarang udah dinaikin kan? Maksud gue udah nggak kayak Iya. Kemarin. Tapi kayak tetap dikit gitu. Ya walaupun di sisi lain mungkin gara-gara mahal kali ya. makanya kayak Iya. waktu apa? Iya. Gue liat di Kemarin Twitter kayak gua- tiba Kemarin kan gue tes kan, gara-gara gue ada kebutuhan untuk operasi kan. Gila, 2,3 juta cuy. Kayak anjir. Ya gue kalau kagak ada kebutuhan untuk operasi, gue juga nggak bakal tes gitu loh. Kayak 2,3 juta Mahal bisa banget, buat Jadi sekali tes bisa buat 2,3 makan. juta. Ya Kan macam-macam emang tesnya sih, sekali gara-gara aja. gue PCR kan. Ya kan nggak kan gue nanya sekali tes 2,3 juta kan gue nggak tahu. Iya. Maksud gue kan kalau buat keluarga kan bisa dihitung lagi Sar. Iya. Nggak ada. Itu tes yang benernya kan. Misalnya kalau rapid Iya, test iya. cuman gope lah.
Ya, Oh. rapid test gope sampai 700. Oh. Heeh. Berarti swab test yang 2,3. Iya. Ya. Oh. Nangis gua apa waktu dimasukin ke hidung. Perih banget. Tapi kalau katanya kayak yang mau masuk Jakarta harus di swab test dulu ya. Kalau mau naik pesawat sih kayaknya. Harus lah. Temen di gua pesawat. ngeluh anjing. Tapi yang Gimana pesawat tuh? udah Itu- dicabut, Pak. Pesawat apa transportnya 800.000, apa tesnya 2,3 kan nggak worth it anjing. Ya iyalah. Nah, temen lu Orang gila ngapain? mana? Temen lu mau kemana naik pesawat sekarang? Kagak, kalau mau ke kampus kan lagi pulang rantau. Oh iya. Oh, teman-teman rantau. Mm-mm. Oh. Iya sih. Teman-teman gue gimana ya kabarnya yang di Tol Jakarta? Tapi lu pada sendiri udah pada gila belum di rumah? Hah? Udah pada gila belum? Nggak terlalu sih, maksudnya kayak Gue sejujurnya ya kagak sih. Mungkin karena gue juga anaknya rumahan ya. Jadi ya udahlah. iya. Tadi kenapa gue gak kedengeran sumpah. Tadi ngelik. Lu udah gila belum di rumah? Oh gila. Enggak, gue pusing doang. Mentok-mentok. Gak jelas gue kadang Pusing karena kelamaan di rumah. Bukan. masa sih? Iya. Masih Kayak- kuat lah ya Ras. Kayak tiba-tiba kepala gue udah sakit aja gitu. Jadi kayak ya udah gue coba. Oh, itu darah rendah ya, kok. Apa ya? Kurang gerak kan? Iya. Faras sudah mungkin. gila ya. Faras sudah mulai Iya. gila nih Faras. Yang kalau berdiri terus tiba-tiba pusing gitu. Iya kadang. Iya kan? Darah rendah ya. Ya gue juga ngerasa kayak nggak tahu kayak detak jantung gue kayak udah nggak sekuat dulu gitu. Kayak gue jadi takut. Gue pengen kardio tapi sebenarnya badan kayak gue kardio salah juga. Jadi gue bingung ngapain, apa gue push up aja ya? Workout aja Ras. Ya, gerak aja gerak. Ya gerak aja kali ya. Jadi besok deh. Kalau bangun dan mood. Kalau nggak mager. Sepedaan. Sepeda, Kalau bangun nih. sepeda gue udah karatan pak. Gila. Ya. Beli, Ras, BMX apa sepeda gue. Beli Ras kan tajir. Waduh. Tahu Ras. Hah? Beli Pesen dong. lah Kan online. tajir. Beli terus katanya udah dibilang lagi mikir-mikir. Susah BMW gue aja tuh. sekarang dijual di e-commerce. Gratis ongkir lagi. Hah? BMW dijual. Kan lagi ngomongin sepeda bangsat, kenapa jadi BMW anjing? Ya kagak, maksudnya beli sepeda online aja. Mobil aja sekarang udah online. Iya, tapi kan saya bilang dana pak, dalam sisi dana bukan pembeliannya. Sepeda yang murah aja Ras. Apa tuh? Nggak bisa dia Ras. Chat. Sepeda family. Oh nggak bisa ya. Gatel, badannya gatel. Langsung sakit gitu ya. Enggak sih, biasa aja. Emang nggak ada, emang selalu mencari celah ya lo ya. Walau gue biasa aja gitu. Kalau hidup gue biasa aja padahal. Tapi lu pas new normal gini, lu bakal kayak tetap di rumah atau mau dikit-dikit keluar? Gue sekali keluar paling ke rumah temen sih. Sabi kali ya. Wah, Ya maksud gue daripada gue ke tempat rame. iya sih. So, Sejujurnya gue menurut misalnya kalau gue ke rumah temen pun kayak paling gue tanya dulu apa kayak gue di sana boleh mandi nggak atau gimana gitu ya, setidaknya untuk mengkonfirm kalau gue bersih gitu. Ayolah ntar gue ke rumah lu pada. Tenang, gue bawa surat dari rumah sakit gue. Maaf bu, saya negatif. Nah, asik kan kalau gue udah konkret pak ininya. Pembuktiannya udah konkret gue. Negatif. Asik. Enggak, lo tetap aja mandi di rumah gue. Iya. Masuk mandi. Oh iya, mandi juga ya. Mager banget tuh. Ganti baju. Tapi sejujurnya gue pengen sih kayak sesekali ntar keluar. Atau pengen nyoba ke mall lah, gue pengen lihat nih orang-orang rame apa kagak. Tapi nggak tahu sih. Masuk mau ribet banget, Apa? Pakai sensor-sensoran ya? Ribet. Gue belum. Pakai itu ya, yang disinfektan gitu-gitu. Oh, gue belum nonton itu ya sih, safety procedure-nya. Kan Sensi udah ada tuh. Ada di iya. Iya, gue belum nonton full-nya tuh. Gue baru nonton awalnya doang. Udah lihat belum, Yud? Belum.
kalau mencet apa tuh lift apa nggak sekarang nggak usah mencet lagi kayak sensor ya. dari pakai sensor doang tangan. Asik, keren dong. Keren ya? Akhirnya. Sebenarnya lebih keren kalau ini bisa ngomong doang. Oke, gulu-gulu. Lantai 2. Kalau itu jadi bacot di mall. Mending sensor. Nggak kedengeran anjing. Iya, kan rame. Kasihan Google error sendiri ntar. Mau masuk ke toko-toko. Oke, gulu-gulu. Buka pintu. Asik, keren aja. Tapi kalau Google Home gua yang nyau. Berarti belum dibuka ya? Bioskop tetap tutup kan? Iya, belum ada pengumuman. Padahal belum bisa. ada film juga sih. Padahal bisa loh dia buat. Belum ada film juga sih bener. Bisa aja dia jual tiketnya jadi setengah kapasitas dari studio. Oh, yang kemarin kan sempat ini ya, bioskop cuman beberapa dua doang kan. Kayak dua orang jarak. Oh, ini apa tuh? Di prosedurnya juga pas di lift kayak ada tempat-tempat lu berdirinya gitu. Oh iya, gue di rumah sakit udah ada gituan tuh. Tapi kalau mau nonton film, lu tahu kan udah ada drive-in sekarang? Jadi emang di mana sih? Di Meikarta, cuma nggak tahu katanya karena filmnya nggak ada izin di blok. Kasian deh. Tapi ide bagus sih, maksudnya. Lagi pas banget. Meskipun masa nggak bisa izin sih, orang bioskop yang nayangin film-film lama aja bisa. Kalau ada di sini lu bakal ini nggak mau nonton nggak drive-in? Paling kalau emang ada yang ngajak dengan film yang menarik, kayak gue nonton deh. Tapi kalau ditanya gue mendingan nonton kayak gimana, gue mendingan nonton di rumah sih. Digital. Iya, digital aja sebenarnya. Repot kalau drive-in. Beberapa film juga ada yang digital rilisnya digital doang itu. Demi apa? Iya. Jadi ada film namanya The High Note. Itu harusnya rilis kayak di bulan Mei gitu. Terus gara-gara corona jadi dia rilisnya digital doang, nggak diundur. Gila, itu harusnya dia rugi berapa juta dolar. Iya nih. Kasian banget. Tapi masalahnya rentalnya $20 anjing. Apanya? Rental film. Kan kalau rilis digital kan di rental kan. Rental tuh kalau rental biasanya lu dikasih sebulan buat nonton. Nah pas lu play itu terus sisanya tinggal 48 jam buat nyelesain. Nah ya. biasanya rental tuh cuma kayak 30.000 doang. Ini rental $20 kan gila. Ya sebanding lah ya. Kalau dihitung. Iya. Enggak juga sih, maksudnya kita nonton di bioskop kalau dihitung dolar $3 Pak. Iya, bioskop kita sih murah banget dah. Gue juga bingung tuh. Kan bioskop kita, bioskop di luar negeri itu mahal anjing sebenarnya. Bioskop luar mah kagak. Bioskop luar mahal. Mahal gitu nih. Ya paling kalau rental $20 kayak gitu ya harusnya sharing gak sih? Orang-orang kayak misalnya bisa sharing. Misalnya gue nonton hari ini, besoknya ini, tapi bayar ntar patungan jadi ya. Yalah, pirate juga lebih gampang rasanya kan. Oh iya, piracy-nya gampang banget anjing. Iya sih. Iyalah, gue nonton sambil buka ini aja, screen recorder. Gue kemarin kan ke toko sepeda ya, servis. Gue kira beli, gila, tidak juga. Kagak, servis doang. Terus ini ya, jadi kayak mereka prosedurnya gitu kayak lu boleh masuk kalau ada orang udah keluar. Jadi bener-bener. Jadi nggak rame gitu. Gue kalau ke rumah teman mungkin masih lama ya, kayak ortu gue paling belum ngebolehin. Yang penting keluar mobil, kalau pas masuk lagi sanitizer, pulang rumah langsung mandi gitu sih. Oke lah, kita lanjut nih kayak topik yang lumayan asik untuk sedikit dihujat. Baru tadi bilang jangan hujat-hujat orang, sekarang mau hujat-hujat orang lagi. Yuda. Kalau kita lihat sekarang kan makin banyak orang barbar ya. Semakin kesini makin ngelihat orang tuh nggak ada sadar kalau ada corona gitu, kayak ngerasa udah nggak ada kayaknya. Ya udahlah, jalan-jalan aja. Iya anjir. Menurut lu gimana? Kayak tanggapan ngelihat orang-orang yang lu pada udah mulai ngelihat nggak sih orang-orang yang udah mulai nggak pakai masker? Gue udah mulai lihat aja. Oh iya.
Itu Iya, pandangan gue tiap hari anjir. Kayak gila. belum baru lihat gue tiap keluar pandangan gue itu. Ya mau gimana ya? Susah juga sih dia, bukan susah diedukasi. Emang lebih ke pribadi masing-masing. Gue rasa Amerika sih paling keren. Demo BLM itu udah kagak kepikiran corona lagi ya anjir. Nah iya, menurut lu sendiri dari ini deh, sedikit ngerempat ke masalah demo Black Lives Matter ini. Kan kalau kita lihat kan di Eropa atau di Amerika kan demonya pada gede-gedean banget ya. Kalau lu lihat di Twitter tuh pada bangga gitu kan. Wih, kalian keren gitu, support manusia. Kalau dari sisi gue sih, anjir itu corona lagi seneng-senengnya kali ya. Wih, orang rame-rame nih guys. Ayo join, kan repot anjing nyirinya ya. Masalahnya bener-bener kayak hilang aja gitu masalah corona anjir. Iya, peluk-pelukan. Apa ini sebuah konspirasi? Bisa dikasih musik gak? Gak usah lah. Konspirasi ini semua konspirasi anjir. Itu kan maksud gue gila, gara-gara ini tuh orang udah gak mikirin corona lagi ya. Ya karena masalahnya emang seberat itu kalau menurut orang sana. Iya sih, paham sih Emang gue. Tapi kita- iya sih. Ya nggak bisa. Tapi nggak emang bisa kita seberat itu juga. sih. Maksudnya orang-orangnya bener-bener jahat gitu kayak yang Iya. rasis tuh. Sama Iya. sejahat itu kalau lihat sejarahnya. Ya mau gimana? Kalau iya maksudnya sampai sekarang gitu. Terutama yang kolot-kolot ya. Iya Maksudnya kan emang ada ini kan apa masalahnya white orang kolot supremacy lagi, kan orang emang kolot ada lagi. kan. Iya. Dan orang-orang white supremacy itu masalahnya emang ada di orang-orang apa ya yang dudukannya tinggi gitu di Amerika, jadi ya susah juga. Iya. Udah benar-benar masuk ke sistemnya juga gitu loh. Iya, udah Systemic mendarah daging racism. juga kayaknya. Iya. Jadi lingkungan yang white ya tetap sukses, yang black jadi susah gitu. Dan emang kayaknya Kayak- di lingkungan Asia kali ya, yang putih itu ganteng atau cantik jadinya. Iya. Kayak kalau lu dengar orang-orang, maksudnya orang-orang tua ngemuji anak-anak tuh kayak, ih udah putih, ganteng. Kenapa harus ada putih gitu loh? Kayak seakan-akan hitam tuh buruk aja. Ya Mungkin hitam dibilang kumul gitu. Ya tapi nggak pernah kan lu denger kayak, ih udah Iya, hitam, ganteng. Nggak ada. nggak pernah ngeliat Tara Basro kali ya. Eh, Tapi kalau di Bingung. Indonesia sendiri, gue lihat barbarnya ya ke perorangan sih, sama ke grup-grup gitu. Tapi kemarin sempat bahas yang Papua itu ya. Iya kan ada yang baru masuk penjara kan, yang gara-gara Iya. mereka demo, maksudnya mereka minta keadilan, malah di penjara. Di penjara juga lama banget tuh. Maksud gue nggak sebanding sama kasus yang barusan Pak. Oh, yang nggak sengaja nyiram ya? Iya goblok aja. Asik tuh. Ya Allah, ada-ada Iya. aja deh. Gravitasi air keras beda ras. Kan beda. Lu udah nonton videonya Bintang Iya. Emon nggak? Oh iya udah. Lu nonton videonya Kristo nggak? Eh? Videonya Kristo, Gue belum nonton semua, tapi Kristo gue Emmanuel. udah tahu arahnya kemana. Dia ngelempar air gitu. Oh, Terus akhirnya dia kebalik gitu. akhirnya ke atas ya. Kocak banget anjing. The best lah hukum di kita mah udah paling keren pak. Hukum Indo the best betul. Aneh banget. Itu udah jelas-jelas, aduh, udah jelas banget. Tapi kenapa nggak ada yang apa? Kayak nggak ada yang berisik gitu ya? Maksud gua nggak berisik, nggak kenceng banget suaranya. Ya, Ya emang dari hukumnya sih. emang udah susah dari awalnya kita pak. Wih, Takut ngobrol-ngobrol new normal nih. Gimana nih? Udah mulai ada tontonan lah ya. Bola akhirnya udah ada lagi deh bro. Seneng banget gue. Iya. RPL masih 3 minggu, minggu depan masih 9 hari lagi. Bola udah ada, MotoGP juga udah ada rundownnya. Hah? NBA, tapi NBA terancam ada NBA diundur NBA lagi kan? NBA tuh Oh. udah ada venue-nya, udah ada jadwalnya, tapi pemainnya yang nolak.
dia masalah Black Masalah Lives Matter tadi. lagi. Aduh. Mereka kayak, ayo kita nggak samain lah gara-gara ada ginian. Karena takut ke distraksi katanya. Cuman ya gue nggak ngerti lah gitu kan. Masalah utamanya kan ya orang-orang sana juga. Iya, kayak kita juga nggak bisa komen sih karena kita nggak ngerasain kan. Iya. Tapi kenapa ya, maksudnya gue mikir kenapa gitu. Masih aja gitu zaman sekarang rasis. Karena sejujurnya bagi gue di Indonesia nggak ada sih, maksudnya kita nggak separah itu pak. Ya, karena kita tinggalnya di sini. Iya, karena kita tinggal di sini. Iya, nggak maksud gue Kita kan, tapi kan ini mayoritas kayak di sini. nggak kayak seakan-akan tuh orang-orang pada demo gitu kan, kayak negara-negara lain. Tapi masalahnya kalau di negara dia sebenarnya kasusnya nggak separah itu, kayak sebenarnya nggak perlu demo juga. Nggak tahu ya. Tapi menurut gue kayak di Indonesia kan kita nggak ngalamin itu kan, jadi ya udah. Paling kita tuh cuman ke Papua doang. Sejujurnya kalau kita. Kenapa? Rasisnya tuh ke Papua sih. Maksudnya Iya. gue masih ngerasain banget itu. Tapi kalau ya masalah mereka emang bener-bener parah sih. Kalau lu lihat video-video apa tuh, orang nenek-nenek tua gitu putih, Oh iya. rasisnya bener-bener Oh iya. kayak wah, Dimaki kolot kan. banget gitu pikirannya. Kayak seakan-akan mereka tuh hina banget kan. Iya. Kenapa ya gitu? Gue aja nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada sejarahnya gitu ya, orang hitam orang berkulit hitam tiba-tiba dibawa ke benua-benua yang isinya orang berkulit putih, terus tiba-tiba dijadiin budak. Tuh gue masih nggak nyampe kenapa tiba-tiba bisa gitu. Itu mungkin gara-gara kita ini ya, kultur budak tuh dulu nggak ngerti juga sih. Iya Tapi sih. kan dulu memang ada kultur budak kan, mungkin dari situ. Iya sih, hampir semuanya ada kultur budak sih. Bahkan di Arab sendiri juga kultur budaknya kan kencang juga ya. Iya. Ya kalau kita lihat Bilal aja kan emang hitam kan, maksudnya dia budak kan. Kayak digambarin aja emang dulu kayaknya emang keras itu diskriminasi kayaknya. Bahkan digambarinnya aja menurut gue tuh bahasanya rasis banget. Apaan? Apa sehitam apa gitu, lupa gue. Oh iya. Di, Bilal kan. Iya. ada di lupa gue di mana di sini. Tapi kan maksudnya ya dengan dia yang sehitam itu dia bisa jadi mulia gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada bedanya. Nah, menurut gue pada cara menghadapi keadaan kayak gini gimana nih, kan udah normal. Nah, kalau menurut gue sih ya sama aja kayak PSBB sih. Lebih ke ya udah pertahanin aja protokol kesehatannya, jangan lupa cuci tangan lah kalau habis dari luar mau kemanapun itu, nggak kemanapun juga, mau lu pulang ke rumah lu atau ke rumah siapapun, kalau emang lu diperbolehkan untuk mandi ya kalau bisa mandi, bersih diri. Kalau berarti ini kali nyentuh kalau barang sembarangan. Iya. Intinya konsisten dengan protokol kesehatan gitu, kayak jangan ngeremehin sedikit pun gitu. Ya jangan remehin lah intinya. Wah berarti asik ya kalau gue main ke rumah lu pada, gue pakai baju tidur aja kali ya. Jadi kan gue harus mandi kan. Enggak bau Berarti juga gitu- Lu bawa baju ganti, Yud. Iya maksud gue kayak ya udah pakai, maksudnya ke rumah orang kayak jadi pakai baju tidur aja. Kan mandi juga itu urusannya. Mandi baru pakai baju rapi. Gila, tapi dengan adanya ini tuh beneran baju celana lu yang lu pikir buat jalan gak ada gunanya sama sekali sekarang. Ini baru tadi gue pakai satu baju doang. Itu pun gue pakai paling cuman kayak itu gue pergi jam 10 balik jam 12, kayak cuma 2 jam doang. Terus gue langsung mandi. Kalau dari gue sih ya nggak apa-apa deh, sekarang kan udah pada dibuka nih, ya udah yang pada mau ke mall, kangen ke mall ya udah ke mall, tapi ya intinya ikutin aja lah, nggak usah aneh-aneh lah, tolonglah nggak usah aneh-aneh. Kalau emang perlu banget aja, misalnya lu pengen beli barang gitu atau emang lu pengen beli makanan gitu, tapi kayak kalau emang tujuan lu buat nongkrong doang, ya mending cari tempat lain lah, atau setidaknya ya tetep aja dari Zoom gitu kalau emang lu masih tahan. Tapi sebenarnya menurut gue corona emang tidak semenakutkan itu menurut gue ya, kayak
Karena kita belum ada vaksinnya aja sebenarnya. Iya kayak sebenarnya karena di lingkungan kita belum ada yang kena aja mungkin. Oh di tetangga gua udah ada Pak, maaf. Tapi itu nggak merasa takut? Kagak, karena ya gue tahu virus itu nggak bisa lewat dari udara Pak. Kalau lu baca-baca lagi ya risetnya, itu beneran harus kontak fisik. Bisa kena lewat kain, iya. Nah maksudnya ya itu maksudnya tujuan gue kayak ya kalau lu selagi lu di keluar nggak megang aneh-aneh, ya menurut gue aman-aman aja gitu. Yang penting itu kayak lu jangan megang aneh-aneh. Terus ya kalau emang itu setiap habis selesai ngapain ya cuci tangan gitu. Jadi menurut gue ya tidak menakutkan itu juga. Kalau lu udah kangen banget sama teman-teman lu ya mau nongkrong ya udah, asal ya salamnya jangan pada peluk-pelukan lah atau kayak tos-tosan lah. Salam Wakanda teh tuh lu pakai tuh sekarang bisa. Bisa banget tuh sekarang. Gitu sih kalau dari gue paling. Gue udah mulai pakai baju-baju keluar di dalam rumah saking kangennya. Oh dia udah mulai gila Ras. Udah mulai gila dia berarti. Udah mulai. Gue pakai hoodie aja di rumah. Oh udah mulai gila beneran Ras. Saat kan daerah rumah kita kan panas ya Seth. Kan rumah kita deketan nih. gue aja pakai baju tangan pendek aja masih keringetan, saat itu pun gue kurusan. Lu gimana anjir? Panas sih. dia harus merasakan vibe lagi di luar Ras. Pakai baju jangan. Pakai sepatu nggak? Oh belum. Nggak usah ngapain. Ya biar gilanya maksimal Ras. Nggak usah. Ya udah kita balik masuk ke segmen terakhir kita, nasihat bijak. Apa nasihat buat para pendengar dari lu pada? Yang penting jaga kesehatan aja, jaga diri, jangan arogan. Kalau mau keluar silakan, tapi ingat kalau di rumah lu ada orang tua, ya yang lebih rentan itu mereka bukan lu gitu loh. Jadi kayak jangan egois. Itu aja sih. Kalau dari gue ya jangan pernah lupa ada corona. Karena kita kalau nemu topik baru jadi lupa gitu. Iya kan, kayak udah berasa udah nggak ada apa-apa nih kayaknya nih. Ayo keluar. Iya. Bangsa. Udah kelar apa ya? Lu lihat meme itu nggak sih kayak waktu corona masih kecil ketakutan kita full. Sekarang kebalikan gitu. Ketakutan kita kecil, corona makin banyak. Orang pada panik gitu kan, panic buying, panik beli masker. Sekarang kayak udah nggak ada harga dirinya lagi corona ini. Udah kayak bodo amat. Waktu masih dikit tuh di Surabaya ya, gue kan masih nge-gym kan. Setiap gue ke tempat gym kan gue harus lewat jalan raya kan. Itu sepinya wah luar biasa. Makanya gue sejujurnya kaget waktu tahu Surabaya meningkat gede, karena gue ngerasa waktu gue di sana Surabaya itu jauh lebih aman dibanding Jakarta Pak. Jadi waktu gue disuruh balik ke Jakarta, gue tuh ngomel-ngomel kayak di sini tuh lebih aman. Tapi sekarang tuh gue jadi dikata-katain makan tuh Surabaya aman. Udah pada nggak kuat ya, udah pergi lah kayak Rasyad. Iya. Udah keluar beneran aja. Gue masih tetap di rumah. Ya udah itu aja sih paling. Salam buat Salman yang jalan-jalan di puncak. Asik ya lu pada ya. Luar biasa loh. Bisa jalan-jalan. Dokter kita hebat banget emang. Keren. Yoi. Best. Kamu mewakilkan dokter Indonesia. Nggak habis pikir gue dulu banget ngeliat dia di puncak kan nih. Oh iya, bahas dikit yang gue ketinggalan kan tadi, lupa pengen ngobrol dikit. Yang Itali katanya udah nggak kuat untuk ngurusin corona katanya cuy. Gila nggak tuh? Oh iya. Di luar negeri emang mayat udah mulai berserakan sih emang, kalau lu pada tahu. Anjing di mana? Di Brazil tuh kayak ada satu tempat gitu, ada dinding gede, katanya ada mayat, pokoknya ditaruh situ doang. Itu sampai pemukiman tuh udah mulai kecium bau-baunya. Kalau di Amerika truk-truk yang es batu dimasukin orang, kayak truk es krim pun udah jadi tempat mayat-mayat orang. Kayak udah separah itu kalau di luar, karena kan mereka lahannya dikit kan emang, nggak kayak kita kan. Kita aja sempat kewalahan kan kemarin, sampai akhirnya dibukain satu lahan untuk khusus pasien COVID doang gitu. Iya udah. Nggak apa-apa. Udahin dulu kali ya. Kita sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Jangan lupa untuk follow Bangsu Podcast buat notifikasi kalau ada episode baru.
Gue Rasyad pamit. Yuda pamit. Harus pamit. Sampai jumpa di podcast berikutnya.